tingkat ketelitian gini. Kita tahu tadi kan pengukuran sudut ya, satuan sudut sendiri yang biasa digunakan kita seksagesimal, yaitu derajat, menit, dan second. Nah, semakin kecil teodolit itu bisa mendeteksi sampai ke sekian second, itu berarti alat itu semakin teliti, ya. Bahkan ada teodolit yang bisa membedakan pembacaan teliti terkecilnya bisa 1 second. Ada yang hanya mungkin kalau tenol itu paling cuma 30 second atau setengah menit ya. Tuh. Ada yang 10 second, 5 second dan sebagainya. Ada yang 1 menit lagi, 1 menit tenol nih. Tenol 1 menit berarti kan kasar ya, saya masih baca. Jadi dia tidak bisa mendeteksi sampai second. Nah, tingkat ketelitian, tapi mungkin kalau teodolit yang sekarang itu sudah lebih teliti ya. Nah, tingkat ketelitian alat yang akan kita gunakan ini nanti juga tentu akan mempengaruhi tingkat ketelitian dari hasil pengukuran. Nah, sementara tingkat ketelitian hasil pengukuran ini biasanya digunakan berhubungan lurus juga dengan tujuan surveinya, juga pemetaan yang dilakukan. Itu kalau untuk pemetaan yang kita perlu contohnya kalau untuk bangunan ya, untuk konstruksi sipil biasanya diperlukan tingkat ketelitiannya yang lebih tinggi sampai satuan second ya. Tapi kalau untuk pekerjaan di tambang tidak perlu sampai 1 second tingkat ketelitiannya. Yang penting kalau pekerjaan tambang adalah bagaimana bisa didapatkan datanya sebanyak mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin. Nah, kalau sekarang jadi instrumen atau alat di dalam ukur tanah ini juga semakin canggih lah gitu ya. Bahkan sekarang ada alat namanya laser scanner. Kalau teodolit maupun yang dia masih manual ataupun digital, itu paling datanya dalam satu hitungan waktu 1 menit 1 detik itu cuma berapa sih yang bisa didapat, hanya sedikit. Tapi kalau udah dengan menggunakan laser scanner itu bisa ribuan titik yang bisa langsung. Jadi sistemnya kayak gimana ya? Kayak fotokopi itulah, di scan gitu ya. Jadi dalam waktu hanya sekian satu detik itu bisa dapat ribuan data. Itu TLS ya. Itu untuk pengukuran terrestrial laser scanner. Itu, dan keuntungannya lagi kalau pakai TLS itu kita tidak perlu pakai rambu. Jadi itu sudah betul-betul sistemnya otomatis ya. Nanti pun datanya, pengolahannya sudah langsung bisa kita istilahnya ya, download dan diolah di komputer. Tapi kalau untuk tahap belajar memang harus menggunakan yang manual terlebih dahulu. Itu. Nah, ini tingkat ketelitian ada, apalagi kalau sampai puluhan menit ya, 20-an menit ini berarti kasar sekali hasilnya ya, tidak teliti lah seperti itu. Terus berdasarkan ada tidaknya kompas, kayaknya teodolit yang kita punya itu tidak ada kompasnya gitu ya, terpisah. Berdasarkan sistem centering, ada sistem mekanis, sistem centering optis. Nanti kita belajar apa itu yang dimaksud dengan centering. Untuk centering mekanis biasa dibantu juga dengan alat namanya unting-unting. Ini kemajuan teknologi. Bahkan sekarang, ini laser tadi yang saya katakan, kalau untuk di pekerjaan di tambang bawah tanah, terowongan ataupun terowongan ya,
pembuatan terowongan tentunya teodolit ini juga dilengkapi dengan dia sebuah sistem, jadi dia bisa bekerja di dalam tempat gelap seperti itu. Nah, kemudian secara umum konstruksi teodolit dibagi 3, bagian atas, tengah, dan bawah seperti pada gambar 7.1 berikut ini. Jadi bisa dibaca apa saja bagian-bagian alatnya, kemudian fungsi dari setiap alat. Nah, kalau yang gambar 7.1 ini ada dikatakan garis mendatar, garis bidik, itu semuanya garis-garis itu garis hayal ya, garis datar, garis vertikal, seperti itu nanti bisa dibaca. Saya belum membuat petunjuk praktikum, memang harus ya membuat petunjuk praktikum supaya mempermudah dalam praktikum, apalagi ini praktikumnya sifatnya virtual ya. Tapi coba nanti saya browsing dulu, saya punya video tentang bagaimana mengatur alat teodolit, tapi nggak tahu datanya pada hilang. Ini bagian-bagiannya, bagian atas terdiri dari apa saja. Jadi terdiri dari sumbu kedua yang diletakkan di atas penyangga, ada bagian tengah, sumbu yang dimasukkan ke dalam tabung, diletakkan pada bagian bawah, kemudian ada bagian bawah terdiri dari plat dasar dengan 3 skrup penyetel, dan penyangga suatu tabung, sumbu, dan plat mendatar berbentuk lingkaran. Pada tepi lingkaran ini juga dibuat pengunci limbus, artinya pengunci limbus supaya statik. Jadi pada saat kita nanti mendirikan teodolit juga ada tripod atau statif atau kaki 3. Jadi itu tempat berdirinya teodolit di saat kita akan bekerja di lapangan. Ini tadi alat bantunya, gunting-gunting, kemudian rambu untuk pengukuran jarak optis dan beda tinggi. Tuh. Ada juga meteran atau pita ukur. Yang atas ini nanti bisa ada teropong, ya, bagian atas itu terdiri dari teropong, digunakan untuk membidik atau mengamat benda atau target yang jauh agar kelihatan dekat, jelas, dan besar. Teropong memiliki prinsip Kepler, yaitu terdiri dari lensa positif sebagai lensa objektifnya dan lensa negatif untuk lensa yang bertindak sebagai loop, ada pembesarnya berarti ya. Kemudian lensa objektif ini memberikan bayangan nyata terbalik. Jadi di dalam teropong itu ada lagi lensa, itu berguna untuk membalik. Jadi supaya yang kita lihat adalah yang tegak. Itu ada kalau teodolit yang jenis lama. Dulu saya awal kali praktikum pakai teodolit yang lama yang masih, tapi tadi pembacaannya sampai 30 menit, kasar sekali. Itu tidak ada lensa pembaliknya. Jadi kalau kita melihat pohon, membidik pohon gitu ya, jadi pohonnya terbalik karena di dalam teropong itu tidak ada lensa pembalik. Tapi teodolit yang sekarang semuanya sudah ada lensa pembaliknya, di antara lensa objektif dan lensa okuler. Lensa okuler ini yang tempat kita membidik, melihat ya. Tuh. Nah, ini tadi pada alat tipe yang baru, teropong juga dilengkapi dengan lensa sentral terletak di dalam di antara lensa okuler dan lensa objektif yang berguna untuk membalik bayangan menjadi tegak dan menjelaskan target yang dibidik. Lensa ini disebut juga dengan nama lensa pembalik. Ini jadi bagian atas teodolit, salah satunya adalah teropong. Kemudian di dalam teropong itu juga ada yang namanya benang silang, diafragma untuk pembidikan. Misalnya nanti kalau kita untuk membidik target, kemudian dalam pembacaan rambu juga ada. Kemudian ada
di diafragma ini ada juga skrup koreksi diafragma kiri dan kanan, atas dan bawah untuk pengaturan garis bidik. Jadi supaya garis bidiknya terlihat lebih jelas. Kita fokuskan. Apa itu garis bidik? Tadi di gambar 7.1 tadi ada, nanti mungkin kalian sudah ini belum? Materi yang saya berikan minggu lalu, maksudnya yang sudah saya posting, ada sudah pada di ini enggak? Di download enggak? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ada dibaca. Sebelum kuliah mulai ada dibaca. Belum. Halo? Sudah dibaca belum? Jadi sebenarnya harapan saya, kalau sesempat mungkin saya memposting materi itu sebelum kuliah dimulai, dengan harapan setidaknya sudah dibaca lah gitu ya, entah mengerti atau tidak mengerti minimal dibaca gitu. Nah, kalau tidak mengerti makanya kita diskusikan pada saat kuliah gitu. Dan materi yang saya berikan itu berupa diktat loh, bukan berupa PowerPoint. Jadi di situ penjelasannya tentunya lebih jelas daripada kalau PowerPoint. Kalau saya buat di PowerPoint kan paling inti-intinya saja. Nah, garis bidik sendiri merupakan garis khayal yang menghubungkan antara titik benang silang pada diafragma dengan lensa objektif. Seperti tadi saya katakan, di gambar 7.1 itu ada sumbu horizontal, sumbu vertikal, sumbu horizontal atau sumbu mendatar ya, sumbu vertikal, sumbu horizontal, garis bidik, itu semua adalah garis-garis khayal ya. Nah, tadi ada, jadi kalau kalian melihat ini benang silang pada teropong, kalau berkesempatan nanti melakukan pengukuran, melihat di dalam teropong, melalui teropong, yang dilihat adalah benang silangnya seperti ini. Ini contohnya ada rambu ya. BA ini benang atas, benang tengah, benang bawah. Nah, benang silang seperti ini. Nah, untuk memperjelas benang silang inilah nanti dilihat di diafragmanya, bisa di fokusnya diatur gitu. Supaya bayangan yang tertangkap oleh lensa itu lebih jelas. Ya, ini benang silang pada teropong. Nah, pada bagian atas juga tadi ada teropong dan plat skala tegak. Dihubungkan dengan bagian tengah menggunakan skrup pengatur gerakan teropong. Gerakan teropong ini juga bisa, itu bagian tengah ya. Gerakan teropong bisa didatarkan, bisa dimiringkan. Itu ada penguncinya. Kemudian ada sumbu mendatar atau sumbu dua. Sumbu horizontal, sumbu mendatar, sumbu dua adalah sumbu perputaran teropong. Disangga oleh dua tiang penyangga kiri dan kanan. Jadi teropong tersebut, misalkanlah ini teropong ya, maaf ya, ini center ya. Ini misalkan teropong. Nah, ini teropong teodolit itu bisa diputar 360 derajat, kira-kira seperti itu ya. 360 derajat. Ini karena ada sumbu mendatar. Ini ada sumbu duanya. Sedangkan nanti pada waterpass tidak ada sumbu dua. Waterpass hanya ada sumbu satu. Sebentar dulu ya, Dek. Halo Mbak Jum. Iya. Oh gitu. Itu kan ada apa namanya, AJ. Oh iya ya, ada AJ berapa tuh? Bentar. Iya berarti ya, 2 kelas, yang reguler itu 55, yang AJ 3, ya 2 kelas ya.
Tapi poinnya beda ya, karena jumlah mahasiswanya beda ya. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Oh. Hmm. Yang AJ-nya iya cuma 3 orang. Hmm. Hmm. Iya, ada dua. Dua-duanya muncul memang, iya. Iya. Oh, oh gitu ya. Oh gitu, ya 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 ya. Heeh, sudah kalau gitu. Yang itu tetap juga nggak keluar ya, gimana itu? Tapi sudahlah. Yang Joni Ardi, padahal waktu apa sudah dicek juga sama Mbak Yana, sudah dimasukkan juga seminarnya gitu ya. Kebetulan saya punya apa surat undangan pas dia mau seminar, hasil apa ya. Kalau Joni Ardi semuanya mulai dari sidang, seminar, saya sebagai apa, pembimbing, iya nggak masuk semuanya. 2015 ya, coba ya nanti saya Kak. Iya iya iya. Ya, makasih ya Mbak Jum. Halo, maaf ya tadi ada urusan lain. Nah, ini ada klep, skrup, teropong, penggerak halus. Ya, itu masih di bagian eh, atas teropong. Bagian atas teropong, atas jodolit ya. Nah, skrup penggerak teropong ini tadi berguna untuk mematikan gerakan teropong. Tadi kan teropong bisa digerakkan 360 derajat ya. Nah, ada skrup namanya skrup atau klem lah, pengunci teropong. Jadi kalau pengunci itu diaktifkan, ya teropong itu tidak bisa bergerak, ya kemudian bisa dibuka. Terus ada namanya penggerak halus.